Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilala Ode dan rekan saya Ketua Faisal Fikri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi integral dasar, di mana ini merupakan tugas mata kuliah Matematika IPA. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi integral dasar. Matematika, khususnya kalkulus, memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu konsep utamanya adalah integral, yang digunakan untuk menghitung luas, volume, massa, maupun besaran lain yang bersifat akumulatif. Integral membantu memahami perubahan kecil yang terjadi secara bertahap hingga menghasilkan suatu nilai total. Dalam bidang STEM, integral dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menentukan jarak dalam fisika, merancang struktur dan rangkaian dalam teknik, menganalisis data reaksi dalam kimia, hingga mempelajari perubahan lingkungan. Luasnya penerapan tersebut menjadikan integral dasar sebagai kemampuan penting bagi pelajar dan mahasiswa. Integrasi pemahaman matematika dengan konsep SDGs juga diperlukan karena perkembangan tentang modern sangat bergantung kepada kemampuan analisis yang baik. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sejarah singkat integral. Konsep integral sudah ada sejak masa Yunani kuno, ketika Archimedes menggunakan metode Aksausion untuk memperkirakan luas dan volume melalui pembagian kecil. Pada abad ke-17, perkembangan besar terjadi saat Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz merumuskan kalkulus secara formal dan menemukan hubungan antara turunan dan integral melalui teorema fundamental kalkulus. Sejak saat itu, integral menjadi konsep penting dalam matematika modern untuk memahami perubahan kontinu serta menghitung luas, volume, jarak, dan berbagai fenomena alam. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu definisi integral dasar. Integral merupakan salah satu konsep utama dalam kalkulus yang berfungsi untuk menghitung luas, volume, dan akumulasi besaran. Dalam buku Ajar Kalkulus, integral dijelaskan sebagai arti turunan atau kebalikan dari proses diferensial. Integral ditulis dengan simbol S memanjang dan dapat digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, volume benda outer, serta nilai total suatu besaran. Dalam pembelajaran kalkulus, integral tidak hanya dipahami sebagai proses menghitung secara mekanis, tetapi juga sebagai konsep yang menghubungkan perubahan kecil menjadi suatu hasil yang utuh. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis integral. Yang pertama, integral tak tentu. Integral ini tidak memiliki batas atas maupun batas bawah. Hasilnya berupa fungsi umum yang dilengkapi dengan konstanta C. Contoh, integral f aksen x terhadap x sama dengan fx plus c. Kemudian yang kedua, integral tentu. Integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Hasil akhirnya berupa angka. Contoh, integral dari f aksen x terhadap x dari a sampai b sama dengan f dari x yang dievaluasi dari a sampai b, yaitu fb dikurangi fa. Integral tentu sering dihubungkan dengan luas di bawah kurva, volume benda, maupun total akumulasi suatu besaran. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu rumus integral dasar. Beberapa rumus integral dasar yang umum digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada integral k terhadap x sama dengan k kali x tambah c. Dua, ada integral x aksen terhadap x sama dengan 1 dibagi R tambah 1 dikali X tambah C, R tidak sama dengan minus 1. Yang lainnya dibaca sendiri ya teman-teman. Materi selanjutnya ada contoh perhitungan integral. Pertama, berikut adalah contoh perhitungan dari integral tak tentu. Kedua, ini adalah contoh dari integral tentu. Berikutnya adalah implementasi STEM. Integral memiliki peran besar dalam berbagai bidang STEM, antara lain sebagai berikut.
Pertama, sains. Pada fisika, integral digunakan untuk menghitung jarak, usaha, energi, dan massa benda. Kedua, pada kimia, integral digunakan untuk menganalisis kurva absorpsi, penentuan luas spektrum, dan model laju reaksi. Yang ketiga, pada biologi, integral digunakan untuk pemodelan pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, dan analisis data eksperimen. Kedua, pada teknologi. Dalam teknologi digital, integral digunakan dalam pemrosesan sinyal dan grafik komputer. Ketiga, pada bidang engineering, integral digunakan dalam perhitungan gaya, momen, permodelan arus listrik, mekanisme robotik, sistem kontrol, serta analisis struktur bangunan atau kendaraan. Keempat, pada bidang matematika, integral menjadi dasar dalam analisis matematik untuk perhitungan luas, volume, dan probabilitas. Dari berikutnya adalah implementasi pada SDGs. Penggunaan integral juga memiliki kaitan dengan tujuan-tujuan SDGs, terutama pada SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas. Pemahaman integral meningkatkan literasi numerik dan kemampuan analisis peserta didik yang mendukung pendidikan STEM. Kedua, pada SDGs poin 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Integral membantu menghitung efisiensi energi dan perancangan sistem tenaga surya atau hidroelektrik. Ketiga, pada SDGs poin 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Berbagai inovasi teknologi dan perancangan infrastruktur dipastikan menggunakan integral dalam perhitungan teknis. Yang keempat, pada SDGs poin 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Model perubahan iklim, analisis data, emisi, dan prediksi cuaca modern menggunakan integral untuk mengolah data yang kompleks. Pada akhirnya kita memasuki pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah integral adalah konsep dasar kalkulus yang digunakan untuk menghitung akumulasi suatu besaran, baik melalui integral tak tentu maupun integral tentu. Konsep ini penting karena diterapkan dalam berbagai bidang STEM. Pemahaman integral juga mendukung beberapa tujuan SDGs yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi, dan perubahan iklim. Secara keseluruhan, penggunaan integral tak hanya penting sebagai materi belajar, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata yang melibatkan perubahan dan akumulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.